Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 108. Pengen mangga. Lira memandang ponselnya yang sedang berdering. Sudah berulang kali ponselnya berdering, namun Lira tidak mengangkatnya. Ini sudah untuk yang ke-10 kalinya ponsel itu berdering. Panggilan telepon yang masuk masih dari orang yang sama. Halo, ucap Lira yang menempelkan benda pipi tersebut di daun telinganya. Tati sudah nelpon kamu lebih dari 10 kali. Kenapa kamu enggak angkat-angkat? Ucap Tika yang begitu sangat marah ketika sambungan teleponnya tidak diangkat oleh keponakannya. Lira nggak dengar Tante kalau ada panggilan masuk. Soalnya ponsel Lira di dalam kamar, sedangkan Lira lagi nonton, ucapnya memberikan alasan. Jangan bohong kamu, kau memang sengaja ingin menghindari Tante. Ingat Lira, siapa yang mengurus dan membesarkan kamu? Apa kamu lupa bahwa Tante lah yang membesarkan kamu? Tante satu-satunya orang yang mau mengurus kamu, ucap Tika. Lira nggak pernah lupakan itu Tante. Lira akan selalu ingat itu, ucap Lira yang meneteskan air matanya. Jadi seperti ini balasan yang kamu berikan untuk Tante, ucap Tika yang begitu sangat marah. Lira hanya diam tanpa menjawab ucapan wanita di seberang sana. Alamat kamu di mana? Tante akan langsung datang ke rumah kamu, ucap Tika. Maaf Tante, Lira belum bisa memberitahu alamat tempat tinggal Lira sekarang, ucapnya. Sengaja kamu ingin lari dari Tante, ucap Tika tidak terima mendengar ucapan keponakannya. Maafin Lira Tante, jawab Lira. Tante butuh uang 50 juta dan Tante mau kamu transfer sekarang, ucap Tika dengan nada memaksa. Maafin Lira Tante, Lira sudah bilang ke Tante bahwa Lira sudah tidak bekerja seperti itu lagi. Dan sekarang Lira juga sudah tidak ada pendapatan. Lira sudah memberitahu Tante bahwa uang yang Lira kirim minggu semalam adalah uang yang terakhir kali Lira kasih untuk Tante. Lira sudah mengatakan hal ini. Kenapa Tante tidak mau dengar? Ucapnya. Hebat ya kamu sudah bisa mengajari saya, ucap Tika. Tante, Lira ingin bisa hidup sama seperti orang lain Tante, tanpa dipandang hina, ucapnya. Yakin kamu masih punya harga diri, ucap Tika. Lira sudah tidak ada harga dirinya lagi Tante, tapi Lira masih ada kesempatan dan waktu untuk bertobat, ucap Lira. Tumben kamu mendadak alim, bukannya kamu sangat menikmati pekerjaan itu, ucap Tika yang mengejeknya. Lira menangis saat mendengar ucapan tantenya. Lira merasa hatinya sangat sakit ketika mendengar apa yang diucapkan oleh tantenya. Lira tidak pernah menikmati itu Tante. Setiap kali mereka menyentuh Lira, Lira merasa jijik dan juga geli, ucapnya. Jangan sok suci lah, ucap Tika. Tante, Lira sangat berterima kasih dengan Tante. Tante sudah sudi untuk mengurusi Lira selama ini. Namun sekarang Lira benar-benar tidak bisa lagi memberikan Tante uang seperti biasanya. Dan Lira rasa semua uang yang Lira pakai sudah lunas dengan Tante. 3,5 tahun Lira melunasi semua jasa Tante, merawat Lira dengan cara bekerja seperti itu, dan memberikan uang hasilnya kepada Tante. Sekarang izinkan Lira untuk bertobat dan hidup dengan layak. Tika diam ketika mendengar ucapan Lira. Tika mulai merasa panik ketika menyadari bahwa keponakannya itu sudah tidak bisa lagi menjadi sumber uang untuknya. Tika membutuhkan uang yang banyak karena hobi bermain taruhan. Kamu tidak bisa berhenti sekarang, ucapnya. Lira sudah memutuskannya Tante. Lira berharap Tante bisa bertobat, karena Tante sama Lira sama-sama kotor. Kita sama-sama orang yang penuh dosa. Hanya saja Lira yang mengerjakannya dan Tante yang mengambil hasilnya, ucap Lira yang menangis dengan terisak. Hatinya sudah begitu sangat hancur saat ini. Orang yang selama ini dianggapnya begitu sangat menyayanginya, ternyata menjebaknya dan membuatnya berada di dalam lingkaran hitam.
Kamu tidak bisa seenaknya seperti ini, ucap Tika. Maaf Lira Tante, setelah ini ponsel Lira tidak akan aktif lagi. Jadi Lira tidak akan menghubungi lagi dengan Tante untuk sementara waktu, ucap Lira yang kemudian memutuskan sambungan telepon tersebut. Lira menangis jadi-jadinya. Ponsel ada di tangannya jatuh seketika. Lira merasakan sakit di dadanya. Bertahun-tahun dia mengikuti semua perintah tantenya dengan begitu takut untuk membantah. Namun kali ini Lira akan memilih jalannya sendiri. Sayang Habi mau makan apa? Tanya Atar. Isa pengen makan mangga muda, tapi dipetik di pohon, ucapnya. Mangga muda petik di pohon? Tanya Atar. Iya Bi, tadi pagi Isa duduk di halaman belakang. Mangganya sudah berbuah, terus Isa pengen. Tapi Isa mau mangganya itu Habi yang petik, ucapnya. Pohonnya tinggi nggak sayang? Ucap Atar. Tinggi Bi, tapi ada sih buahnya yang di bagian bawah. Sepertinya Habi manjatnya nggak perlu tinggi-tinggi, ucap Alisa. Atar memandang istrinya. Habi nggak pernah manjat sayang setelah kelas 6 SD, ucapnya. Kalau Habi nggak bisa manjat, Isa aja yang manjat. Isa bisa manjat kok, ucap Alisa. Apa? Ucap Atar yang begitu sangat terkejut saat mendengar ucapan istrinya. Alisa tersenyum lebar saat melihat ekspresi wajah suaminya. Isa nggak bohong Bi, Isa pandai memanjat dulu. Isa juga sering ikut balapan, ucapnya. Balapan apa? Tanya Atar. Alisa menutup mulutnya rapat-rapat. Salah ngomong Bi, ucapnya. Beneran mau mangga yang Habib petik sendiri? Tanyanya memandang istrinya. Atar tidak ingin mendengar cerita istrinya yang pernah mengikuti balapan. Pria itu menganggap cerita itu pasti itu sangat mengerikan. Iya Bi, jawab Alisa. Ya udah, ayo turun, ucapnya yang menuruti kemauan istrinya. Alisa tersenyum dan mencium bibir suaminya. Alisa mencium bibir suaminya dengan sangat lembut. Makasih Papi, ucapnya yang tersenyum. Kalau ada maunya, bilangin Papi ya, ucap Atar yang mengusap perut istrinya dan menciumnya. Atar begitu sangat senang melihat kehamilan istrinya yang tidak terlalu merepotkan seperti cerita teman-temannya kebanyakan. Atar keluar dari dalam kamarnya sambil memegang tangan istrinya. Mereka berjalan menuju ke halaman belakang. Atar berdiri di bawah pohon mangga sambil memandang buah mangga yang diminta oleh istrinya. Habi nggak pandai manjat sayang, ucapnya. Pakai tangga aja Bi, sekarang ada tangga jadi nggak repot, ucap Alisa. Habi nggak pikir sampai ke sana, ucap Atar minta pekerja kebunnya untuk menyiapkan tangga. Alisa menganggukkan kepalanya dan menunggu tukang kebunnya mengantarkan tangga. Air ludahnya serasa sudah menetes, memandang buah mangga yang kulitnya berwarna hijau tersebut. Atar naik ke tangga besi yang disiapkan oleh tukang kebunnya. Atar menaiki tangga dipegang setiap sisinya oleh pekerja kebunnya. Atar memetik buah mangga itu satu persatu. Istrinya sangat senang ketika ia memetik buah mangga tersebut. Setelah memetik beberapa buah mangga dari pohonnya, Atar kemudian turun. Ini Papi petik langsung untuk anak Papi, ucapnya. Terima kasih Papi, ucap Alisa yang bergelut manja di lengan suaminya. Bi, Isa minta buatin kuah kacangnya dulu ya sama pelayan, ucapnya. Iya, jawab Atar yang mengikuti istrinya menuju ke dapur. Kita tunggu di kamar ya, ucapnya saat istrinya sedang meminta kepada pelayan di rumahnya untuk membuatkan kuah kacang untuk makan mangganya. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa pengen nungguin kuah kacang Isa Bi, ucapnya. Ya udah kalau begitu kita tungguin, ucapnya.